uji C square atau K square. Dengar suara saya ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Merupakan uji analisis data kategori. Ya, data kategori itu ada dua, data kualitatif dan semi kuantitatif. Ya, kualitatif itu skalanya nominal, semi kuantitatif, ordinal. Kalau data kuantitatif skalanya apa? Kuantitatif. Interval atau Interval dan rasio, Ibu. Ada berapa skala data? 4, Bu. Oke. Apa saja? Nominal, ordinal, interval, rasio. Oke, apa yang dimaksud dengan nominal? Izin menjawab, Bu. Nominal itu data yang bersifat kualitatif saja atau hanya memberi perbedaan? Terus variabelnya apa? Contoh variabel apa? Kalau nominal. Contohnya seperti jenis kelamin. Jenis apa lagi? warna, Terus apa lagi? agama, Ya. Terus Golongan darah, Bu. darah. Ya. Jadi terus apa yang dimaksud nominal? Dari kata-kata apa nominal itu? Nama. Ya. Nominal itu dari kata nama. Jadi bahasa Yunani itu nominal, name, nama. Ya. Jadi kalau sebagai nama sekedar membedakan. Seperti tadi ya, jenis kelamin, golongan darah, itu sekedar membedakan. Tidak bisa dibandingkan. Contohnya jenis kelamin tadi. Oh, ini baik yang laki-laki. Oh, baik yang perempuan. Nggak bisa dibandingkan. Ya. Bisa cuma dibedakan. Oh, ini loh laki-laki, ini loh perempuan. Terus terkait ukuran pemusatan data, apa yang bisa dihitung, dilakukan? Ada berapa ukuran pemusatan data? 3, Ibu. Ada 3, Ibu. Ada 3, apa aja? Min, median, modus. Ya, kalau datanya skalanya nominal, seperti jenis kelamin tadi, apa yang bisa dilakukan dengan ukuran pemusatan data? Yang mana? modus, Bu. Modus, Ibu. Modus, Bu. Kenapa? Karena tidak bisa dihitung rata-ratanya. Apa? Tidak bisa Gimana? dihitung rata-ratanya, Ibu. Bisa dihitung rata-ratanya? Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung rata-ratanya. Jadi kalau modus dihitung apanya? Yang paling sering muncul. Ya, berarti frekuensinya yang dihitung ya. Banyaknya laki-laki berapa, banyaknya perempuan berapa. Ya, tidak bisa dihitung rata-ratanya. Contoh jenis kelamin tadi, kalau jenis kelamin laki-laki 1, perempuan 2, kalau di rata-rata kan jadi 1,5. Masuk mana? Ya enggak bisa. Ya. Oleh sebab itu kalau mau mengeluarkan deskriptifnya harus dilihat dulu itu skala datanya apa. Oke ya. Sekarang ordinal, apa itu ordinal? Ordinal? Izin menjawab, Bu. Ordinal itu perhitungan yang memberi jenjang yang membentuk perbedaan. Oke. Ya. Contohnya apa variabelnya?
Pendidikan. Kelas, Bu, pendidikan Golongan ranking. PNS, Bu. Pegawai negeri kemiliteran. Oke. Jadi ordinal itu ordo, tingkatan. Asal katanya dari ordo. Ada tingkatan di situ. Ya. Kayak tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi. Nah, ada tingkatannya di situ. Oke, skala pemusatannya apa di sini ordinal? Median. Median dan Modus. modus. Oke ya. Nilai titik tengahnya bisa dicari kalau ini ya. Diurutkan dulu tapi. Karena itu peringkat, pasti harus diurutkan dulu. Datanya diurutkan dulu, kemudian dicari medianya. Oke. Rata-ratanya bisa enggak? Rata-rata bisa enggak di ordinal? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak Ibu. bisa. 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, misalnya seperti itu. Kalau di rata-rata ya enggak bisa. Oke. Yang terakhir, interval sama rasio apa? Interval sama rasio apa? Interval sama rasio apa? Kalau interval itu perhitungan memberi jenjang yang membentuk perbedaan yang sama besar, Bu. Bedanya sama rasio itu, kalau rasio itu ada titik nol mutlaknya. Kalau interval tidak mempunyai nol mutlak. Kalau rasio punya nol mutlak. Apa artinya? Yang interval bisa bernilai negatif. Kalau interval Bisa bernilai negatif. bisa bernilai negatif. Jadi dia tidak mempunyai nol mutlak. Ya. Nol mutlak itu enggak punya. Makanya dia punya nilai negatif. Contohnya apa? Suhu. Suhu. Suhu itu ada nilai nol mutlak. Nilai tidak mempunyai nilai mutlak. Ya. Punya nilai negatif. Suhu minus ada. Ya. Tidak mempunyai nol mutlak. Oke. Kalau rasio punya nol mutlak. Contohnya apa? Berat badan. Berat badan, Ibu. Berat badan, tinggi badan. Nggak ada nilai negatif. Berat badannya minus, nggak ada. Ya, ngukurnya juga dimulai dari 0. Alat ukurnya dimulai dari 0. Kalau interval, alat ukurnya enggak dimulai dari 0. Karena bisa negatif. Ya, ukuran pemusatannya apa? Interval sama rasio. Ini sama ya. Apa? Min, median, modus. Min, median, modus. Jadi kalau ada min, pasti bisa ada standar deviasi. Seperti uji T, hitung rata-rata pasti ada standar deviasinya. Pasti ada standar terornya. Karena rumusnya dari rata-rata. Rata-ratanya bisa dihitung. Tapi kalau ordinal sama nominal, nggak bisa dihitung rata-rata. Oke, apalagi standar deviasi, nggak bisa dihitung standar deviasi. Oke ya. Terus yang kedua, untuk chi-square, datanya merupakan frekuensi, bukan proporsi atau persentase. Jadi kalau frekuensi ya tadi, karena dia nominal kan, cuma jumlahan aja, ya frekuensinya saja, jadi jumlahannya saja. Semi kuantitatif juga ordinal juga jumlahan, ya juga bisa dijumlahkan. Oleh sebab itu di sini diberi ini, kalau semi kuantitatif ordinal lebih tepat menggunakan analisis data yang khusus untuk semi kuantitatif.
Ya, lebih tepat ya, tapi boleh pakai chi-square, boleh. Ya. Tapi lebih tepat yang pakai semi-kuadrat. Nah ini langkah-langkahnya ya. Jadi harus dilihat datanya dulu, kemudian itu data merupakan frekuensi atau tidak. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, menghitung besar perbedaan nilai pengamatan. Ya, nilai yang sudah diketahui pengamatan tadi, nilai frekuensinya, observed frekuensi, dengan nilai harapan expected frekuensi. Jadi yang diperhatikan nilai expected frekuensinya, dihitung. Ya, ada rumusnya. Dari sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Langkah yang 4, dilihat syaratnya. Besar sampel cukup. Ya, cukup besar. Artinya apa? Expected frekuensi setiap sel yang dilihat. Ya. Caranya bagaimana menghitung expected frekuensi ini? Rumusnya E. Subtotal baris kali subtotal kolom dibagi grand total. Jadi chi-square itu bentuknya seperti matriks tabel, ya, tabulasi silang antara baris dan kolom, variabel baris dan variabel kolom dibandingkan. Dua variabel dibandingkan. Variabel independen dan variabel dependen, tapi bentuknya frekuensi dan bentuknya tabulasi silang, bentuknya matriks, seperti matriks. Ada baris, ada kolom. Ya. Ada baris dan ada kolom. Tidak ada sel dengan expected frekuensi kurang dari 1. Ini syaratnya ya, syarat untuk menggunakan chi-square. Banyaknya sel dengan expected frekuensi yang kurang dari 5, tidak lebih dari 20% dari banyak sel seluruhnya. Jadi banyaknya sel dengan expected frekuensi yang kurang dari 5, tidak lebih dari 20% dari banyaknya sel seluruhnya. Saya punya tabel 3x3, 3 baris dan 3 kolom. Itu. Jadi saya punya berapa sel? 9. 9 sel. Oke ya, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Baris 2, kolom 1, dan seterusnya sampai ada 9 sel. Ya. Kalau ada 3 sel saja yang kurang dari 5, kalau ada 3 sel yang kurang dari 5, sudah berapa persen itu? Kalau ada 3 sel yang expected frekuensinya kurang dari 5, sudah berapa persen? 33%. 33%. Memenuhi syarat tidak? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, dimampatkan. Bila tidak memenuhi syarat, baris atau kolom sel dimampatkan atau digabung. Frekuensinya yang digabung. Oke. Ya, kalau tabel saya tadi 3x3 memenuhi syarat, artinya expected frekuensi tidak ada yang kurang dari 5, tidak melebihi 20%, memenuhi syarat ya, atau expected frekuensinya kurang dari 1, enggak ada. Ya. Berarti saya kan tabelnya 3x3 memenuhi syarat. Saya gunakan rumus chi-square yang ya. Jadi rumus chi-square yang ini digunakan untuk tabel lebih dari 2x2. Paham? Mau 2x3 boleh. Mau 3x3 boleh. Ya. Mau 3x4 boleh. Mau 3x5 dan seterusnya. Pokoknya ini chi-square
rumus C-square yang di sini, ini untuk C-square yang memenuhi syarat. Ya, tabelnya lebih dari 3 kali 3. Lebih dari 2 kali 2, tetapi yang memenuhi syarat. Oke ya. Kalau ini tadi sudah dimampatkan, sampai tabel 2 kali 2 tetap tidak memenuhi syarat, digunakan Fisher eksak. Ya. Kalau memenuhi syarat, digunakan Yates. Tabel 2 kali 2 memenuhi syarat, digunakan Yates. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Kalau saya punya tabel lebih dari 2 kali 2 memenuhi syarat, kan ada 2 tuh. Kalau tabelnya 2 kali 2 tuh ada 2 kemungkinan. Memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat, saya gunakan rumus. Ya, syaratnya tadi 2 tadi ya. Syaratnya ini. Ya, 2 tadi ini. Kalau saya punya 3 kali 3 tidak memenuhi syarat, saya harus ngapain? Kalau tidak memenuhi syarat, dimampatkan. Sampai 2 kali 2. Oke, dimampatkan sampai 2 kali 2. Kalau 2 kali 2, kalau sudah 2 kali 2, dilihat lagi. Memenuhi syarat atau tidak? Ya. Kalau memenuhi syarat, saya gunakan Yates. Ya, rumusnya sama dengan C-square, cuma dikurangi setengah. Di harga mutlak kan dikurangi setengah. Ya, namanya Yates correction, jadi koreksi setengah. Oke, kalau tidak memenuhi syarat, saya gunakan Fisher eksak. Fisher eksak. Paham ya? Oh, ini adalah observasi, nilai frekuensinya tadi, I-J-nya ini jalan, jadi masing-masing sel. Ya. Kalau baris pertama ya kolom pertama, ini baris dan kolom, ini jalan. Bisa 1, 2, bisa 1, 3, bisa 1, 4, dan seterusnya. E-nya juga begitu jalan. Jadi dikurangi dulu, dikuadratkan, baru dibagi, baru dijumlah. Masing-masing sel. Paham ya? Jadi tadi kalau 3 kali 3 memenuhi syarat kan pakai rumus ini. Berarti nanti ininya penjumlahnya ada 9 sel yang harus dilakukan seperti ini. Oh, I-nya dikalikan I-nya dibagi I. Dikuadratkan dulu baru dibagi. Oke. Di sini menggunakan C-square. C-square hitung lebih besar dari C-square tabel, H0 ditolak. B itu baris, kurangi 1, kolom dikurangi 1. Derajat bebasnya. Ini cara melihat tabel. Jadi lihat alfa dan derajat bebasnya. Derajat bebasnya dari mana? Baris dikurangi 1, dikalikan kolom dikurangi 1. Ada pertanyaan? Kalau soalnya sudah 2 kali 2, saya menggunakan yang mana? Jika memenuhi syarat menggunakan koreksi Yates correction. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat? Menggunakan Fisher eksak test. Oke. Tanpa dimampatkan ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Sepertinya belum ada, Ibu. Oke. Oke. Contoh. Silakan ya. Iya, Ibu. Lihat Ibu. Jadi ini ada metode penyuluhan, 3 metode penyuluhan, A, B, C. Ada hasil penyuluhan, buruk, sedang, dan baik. Jadi sesudah diberi metode, sesudah diberi penyuluhan dengan 3 metode, kemudian subjek penelitiannya, jadi respondennya diberi hasil nilai hasil penyuluhan, ada yang buruk, ada yang sedang, ada yang baik. Jadi yang diberi metode penyuluhan A, buruknya ada 2 orang. Metode penyuluhan B, buruknya ada 3 orang. Dan seterusnya. Berarti totalnya di sini ada berapa orang yang dilakukan di sini? Total 25. 25 orang. 25. Oke, silakan dihitung expected frequency. Caranya menghitung ini bagaimana? Benar ya, 25 ya? Salah ya? 15, 16 tambah 7 berapa? 23, Ibu. 24 ya? 23, Ibu. Ketiga. 2, 23. 23. Hai, berapa? 3,13. Berapa?
3,13. 3,13. 13, Ibu. 3. 3. Nggak dengar ini. Oke. Boleh membuat tabel sendiri ya. Ini supaya saya kelihatan aja. Boleh membuat tabel lagi untuk expected-nya. Ini makanya saya beri tanda merah. Ini berapa? Ini sama ya. Di sini sama ya, 989. Dari mana 3,13 tadi? Dari 8 dikali 9 dibagi 23. Dibagi 23. Oke. Yang ini sama berarti ya, 3,13. Di sini sini Sama, Ibu. berapa? 9 kali 7 dibagi 23. Kok sama dari mana? 2,74. 2,74. 2,74. Ini, kalau ini sama ini. 3,13. Ya, ini juga sama. 3,13. Ini Ibu, mohon maaf itu yang di bawah kan 7, Bu. yang mana? Yang di bawah kan yang di sebelahnya itu 9 kan. Kalau ini 7 berarti Oh iya ya, maaf salah ya. ya 24 Salah. 2,73. Salah. 2,43 Ibu. 43. 2,43. Ini sama 2,43. Ini 2,13. 13. 7. 7 kali 7. 2,13. Gini. Ya, Iya Ibu. Iya, Ibu. ini yang sama ya. 8, 2,43. Ini sama. Ini sama. Memenuhi syarat siswa enggak? Expected frekuensi yang kurang dari 5 ada berapa? Semua, Ibu. 9. Semuanya berapa? 9 Ibu. 9 dari 9. 9. Berarti lebih dari 20%. Ya, 100%. Terus kemudian mampatkan. Gimana cara mampatkannya? Ya. Bisa metode dulu atau hasilnya dulu. Karena di sini yang muncul 2 metode, jadi yang saya mampatkan metodenya dulu. Ya kan? Yang muncul kan metodenya dulu, dikasih metode baru hasil kan? Baru tahu hasil. Berarti metodenya kita mampatkan dulu. Mau dimampatkan A ke B atau B ke C? Mau dimampatkan kemana? A ke B atau B ke C?
Terserah mau dimampatkan kemana, bisa A ke B atau B ke C. A ke B. Tapi jangan A ke C ya, terlalu jauh. A ke B. B. ke B, oke. Ini ya, gabung ya. Berarti yang B kita hilangkan. Ya kan? Deal. Oke. Ini hilang ya. Maaf, ini benar sudah. 2,43. Aduh. Ini yang digabung. Ini berapa? Berapa? Kalau digabung jadi 5. Ya. Ini kalau digabung jadi 6. 6. Ini kalau digabung jadi 5. 5. 5. Oke. Jumlahnya 16. 16. 16 Ibu. jadi ini berapa? 5,5. 5,5. Oke. Yang ini Sama Ibu. Sama Ibu. sama. Yang bawah 4,86. 8. 8 berapa ini? 2 angka apa 1 angka aja? 4,87. 7. Ini 1 angka aja. Gini. Itu 5,6. 6. Oke. Ini kalau mau hasilnya sama dengan output komputer harus 4 angka di belakang. Nah. Oke. Yang kurang dari 5 ada berapa? Ada 4 Ibu. 4 dari 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 16. 6. Berarti 4 dibagi 6. Ada berapa? Empat dibagi 6 berapa? 0,6. Berapa persen? 6,7%. 66,67%. Lebih dari 20% enggak? Iya. Ya, berarti harus Dimampatkan lagi. Oke, yang dimampatkan sekarang barisnya. Mau yang mana? Mau yang mana nih dimampatkan? Sedang baik. Sedang dengan baik. Kalau sedang dengan baik, kasihan yang baik dong. Ini buruknya ini ya.
Terserah aja sih, mau sedang sama baik apa sedang sama buruk. Sedang dengan buruk, Ibu. Terserah aja, mau sedang dengan baik apa sedang dengan buruk. Sedang dengan Buruk Ibu. sama baik, gradasinya terlalu besar ya. Buruk sama baik. Yang mana? Buruk sama sedang. Buruk sama sedang aja. Berarti ini buruk ya. Ini dihilangkan ya. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Bloknya enggak kelihatan. Pilih. Pilih. Oke. Ini berubah ya. Ini berubah, ini berubah. Ini jadi berapa? 11. 11. Ini jadi 5. 5. Ini jadi 16. Iya, Ibu. Ini berapa? 11,12. Berapa? 11,12. 12 sama 12. 11,12. 11,12. Ini 4,86. 4,8. Oke. Yang kurang dari 5 ada berapa? Bu, permisi itu yang 11,12, yang benar 11,13. 13. Oke. Sama itu Bu, yang 4,76 itu 4,86. 86 apa 87? 87. 87. 4,87. Ya, ini kan sama ya. 16 kali 7, 7 kali 16. Oke. Yang kurang dari 5 ada? Ada 3. Ada 3 Dari 3 dari Dari 4. Dari 4. 4. Berarti masih 75%. Ya. Lebih dari 20%. Ini menggunakan apa? Fisher exact Fisher. test. Tereksa. Oke. Ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang dimampatkan itu berarti yang terjadi lebih awal ya, Ibu? Yang dimampatkan terlebih dahulu, kayak metode sama hasil berarti metode duluan. Ya, kan logikanya seperti itu ya. Oh, berarti kalau misalnya Boleh saja hasilnya yang dimampatkan. Tapi kan kalau logikanya kan ini duluan. Metodenya dulu yang muncul. Oh, oke, Ibu ya, paham. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan. Kalau misalnya ini memenuhi syarat, ya, ininya lebih besar dari 5 semua, memenuhi syarat C-square, pakai apa ini? Ini kan kebetulan tidak memenuhi syarat dimampatkan. Kalau memenuhi syarat langsung ya pakai pakai C-square yang tadi. Oke. Kalau ini tidak memenuhi syarat baru sampai 2 kali 2. 2 kali 2 juga ada 2, ya. Kalau memenuhi syarat 2 kali 2 pakai
Yates Correction. Correction. Dan kalau tidak memenuhi syarat pakai Research and salah satu sel saja loh. Yang kurang dari 5 salah satu sel. Satu sel toh. Berarti kan sudah 25%. Mau tabelnya 4. Berarti kan nggak memenuhi syarat. Satu sel toh yang kurang dari 5. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Hmm. Untuk ini kan tabelnya kan di awalnya kan 3x3 ya. Berarti kalau misalkan nanti tabelnya lebih banyak lagi, kayak misalkan 4x3 atau 5x5, pokoknya lebih banyak lagi. Nah, itu tuh kalau memang tidak memenuhi syarat, terus kita mampatkan, itu tuh paling terakhir itu 2x2 ya, Bu ya? Berarti Iya. kita bisa mampatkan sampai yang paling terakhir itu ya 2x2 itu ya, Bu? Iya. Baik, Bu, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, hati-hati cara memampatkan. Oke, ini tadi metode penyuluhan kan belum tentu bisa dimampatkan. Ini loh metodenya A sama B sama C belum tentu bisa digabung kan. Kalau metodenya beda masa mau digabung? Paham ya? Oleh sebab itu bagaimana caranya supaya kita tidak usah memampatkan? Tadi syarat yang tadi. Syarat yang pertama, sampel cukup besar. Jadi banyaknya orang yang di sini, yang di grand total itu besar. Supaya kalau dibagi masing-masing sel, expected frekuensinya lebih dari 5. Tidak perlu dimampatkan. Ada pertanyaan. Cenderung peneliti itu sukanya subjeknya kecil. Ketika tidak signifikan, bingung. Ya, kalau subjek terlalu kecil tuh pasti hasilnya tidak signifikan, bingung. Oke ya, memampatkannya juga susah. Ini metode tidak bisa dimampatkan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tabelnya 1x2 itu beda lagi ya nanti pakai binomial. Tapi di sini kita hanya mempelajari sampai Fisher. Jadi tabel sampai 2x2. Ya. Bisa saja dimampatkan tabelnya 1x2 pakai uji binomial. Uji binomial semester 1 tuh. Tapi ujinya kan belum diajarkan. Jadi kita diajarkan cuma sampai Fisher, sampai tabel 2x2. Ada pertanyaan? Rumus, ada yang bertanya? Kalau tidak, ini ada 2 contoh soal. Ya, silakan dikerjakan. Minggu depan kita cocokkan. Ya, untuk C-square, ingat ya, untuk C-square
ujinya bisa ada perbedaan dan tidak ada perbedaan atau hubungan. Ya. Jadi untuk chi-square itu bisa digunakan baik uji perbedaan maupun uji hubungan. Jadi kalau ada soal nanti apakah ada hubungan, ya datanya cuma frekuensi, ya gunakan chi-square atau Fisher. Ya, jadi chi-square atau Fisher digunakan untuk uji perbedaan maupun uji hubungan. Boleh, ya. Ya. Untuk soal nomor 1 sekarang. Hipotesisnya pakai satu sisi atau dua sisi? Ayo, yang dilihat apanya? Karena kan yang berbeda nanti di tabelnya ya, melihat tabelnya. Alfanya satu sisi apa dua sisi? Dua sisi sepertinya, Bu. Kenapa? Karena melihat perbedaan itu berarti kan nanti hipotesisnya menggunakan sama dengan atau tidak sama dengan. Kalau menurut Oke. saya. H0-nya apa kalau di sini yang atas? Metode A sama dengan metode B sama dengan metode C. Ya, berarti apa? Kalau sama berarti apa? Itu Ada Tidak perbedaan. ada ya, perbedaan. ada. Ada perbedaan. Ada apa tidak? Sama itu ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada Ada. perbedaan. Perbedaan. Nilai antara ketiga kelompok metode penyuluhan. H1-nya Satunya ada perbedaan. ada perbedaan. Oke, berarti berapa sisi? Berarti 2. Dua sisi. Kalau satu sisi? Biasanya menggunakan kurang dari, lebih dari, seperti itu. Oke. Bisa sisi kanan, bisa sisi kiri, ya. Kalau sisi kanan lebih dari, kalau sisi bawah kurang dari. Oke. Ini juga sama ya. Sebetulnya apa sih hipotesis itu? Dugaan sementara, Bu. Ya, dugaan sementara, jawaban sementara peneliti. Ya, H0-nya selalu tidak ada perbedaan, berarti dianggap sama. H1-nya ada perbedaan. Harapannya di H0 apa H1? Peneliti H1. itu harapannya di mana? Di Satu. H1. Nah, kalau harapannya di H0, ngapain diteliti yang sama? Tidak ada perbedaan kan sama berarti. Ya. Ada perbedaan apa? Ini kita tadi menggunakan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nanti untuk selanjutnya Fisher itu menggunakan probabilitas. Kalau probabilitas dibandingkan dengan apa? Ini kan hitungan ya, chi-square hitung tadi dibandingkan dengan chi-square tabel. Kalau yang dihitung itu probabilitasnya dibandingkan dengan apa? Dengan apanya? Kalau probabilitas dibandingkan dengan alfa. Oke. Kalau tadi, nah ini chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, H0-nya ditolak. Tetapi kalau probabilitas lebih kecil dari alfa, H0-nya juga ditolak. Ya,
Tandanya berkebalikan, tetapi kesimpulannya sama. Mengapa? Ayo, ini pelajaran hipotesis. Saat hipotesis, saudara paham nggak? Saya ulangi ya. Ini kalau T-square hitung, lebih besar T-square tabel, H0 ditolak. Tetapi kalau yang dilihat probabilitas lebih kecil dari alfa, H0 juga ditolak. Mengapa tandanya berkebalikan, tetapi kesimpulannya sama-sama ditolak? Karena kalau output komputer keluar semua. Mau T-square hitung keluar, mau probabilitasnya juga keluar. Jadi harus bisa menyimpulkan, harus sama kesimpulannya ketika T-square hitung lebih besar dari T-square tabel dan probabilitasnya lebih kecil dari alfa. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa tandanya berkebalikan, tetapi kesimpulannya harus ditolak? Ada yang bisa menerangkan? Mungkin karena p-value itu semakin kecil, maka hasilnya akan semakin signifikan. Kenapa? Nah, itu kurang tahu saya, Bu. Nah, itu dipelajari lagi ya, PR buat minggu depan. Akan saya tanyakan lagi. Ya, sehingga saudara tidak menghafal, tetapi mengerti. Nerangkannya harus berdasarkan gambar distribusi normal. Letaknya p-value di mana, letaknya alfa di mana, letaknya T-square hitung di mana. Ya. Oke ya, karena semua tabel itu melihatnya pakai diferensial integral bidang, ya, yang saudara pelajari di SMA. Luas bidang, ada double integral. Jadi cara mencari probabilitas tabelnya itu, yang tabel T-square ini menggunakan integral. Ya, sehingga ketemu probabilitas. Probabilitasnya ketemu. Probabilitas bidang, gitu kan? Distribusinya normal, jadi bidangnya itu yang dihitung. Gitu ya, kalau saudara tahu filosofinya, mau dibolak-balik kayak apa, tandanya dibolak-balik, saudara akan mengerti. Kalau saudara mengerti. Kalau enggak, seperti sekarang ini kan enggak ngerti nih. Kalau saya bolak-balik, enggak ngerti nih, masih bingung. Ya, jadi saudara, ini H0 ditolak apa diterima ya? Kalau lebih besar T-square, H0 ditolak apa diterima? Nah, masih seperti itu. Bingung. Oke, tapi kemarin kalau materi kemarin, hipotesis, kalau saudara paham benar dan ditanyakan, itu kenapa, pasti bisa jawab. Oke, pelajari dulu hipotesis, nanti minggu depan kita bahas lagi. Ya, jadi saya minggu depan akan mengulas hipotesis, karena yang dihitung probabilitas. Beda ya, yang dihitung tuh probabilitasnya berdasarkan faktorial. Nilai faktorial masing-masing sel. Kalau tadi 20, tadi kan jumlah total, grand totalnya 23. Berarti nilai faktorialnya 23. Ya.
Mau tidak mau harus pakai kalkulator gitu. 23 faktorial. Ada pertanyaan? Kalau tidak, bisa diakhiri ya. Ada pertanyaan? Pelajari lagi hipotesis ya. Minggu depan harus bisa. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk latihan soal tadi tidak usah dipukul ya, Bu. kerjakan aja minggu depan siapa yang mau jadi volunteer. Siapa yang mau jadi? Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ya, dihitung dulu ya. Boleh mulai sekarang dihitung. Tadi, yang tadi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.